Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita jumpa kembali dalam doa keluarga hari ini, 29 Maret 2021, dengan tema menemukan yang terhilang. Sebelum memulai, mari kita bersaat teduh sejenak. Sebagai lagu pembuka, mari kita menyanyikan dari PKJ 282, Tuhan tolonglah bangunkan iman, ayat 1 dan 5. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, biar di tangan-Mu berbentuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Kasih-Ku Tuhan, bakti-Ku Tuhan, tak setara kemurahan-Mu. Kasih-Ku Tuhan, bakti-Ku Tuhan, tak setara kemurahan-Mu. Tetapi rahmat-Mu tak hitung jasaku, sangatlah besar dan mulia. Kasih-Ku Tuhan, bakti-Ku Tuhan, tak setara kemurahan-Mu. Sebelum membaca serta merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak Surgawi, kesempatan kami boleh menjalani doa keluarga hari ini. Terima kasih juga atas firman-Mu yang sebentar kami akan baca serta renungkan. Hadirlah di antara hati kami, supaya firman-Mu dapat meresap di antara hati kami. Terima kasih Bapak atas firman-Mu, dalam nama Yesus kami meminta. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat yang berbahagia ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-14. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya akan bacakan buat kita semua. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Demikian bagian Alkitab yang kita baca saat ini, dan yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang senantiasa memelihara dan melaksanakannya di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita saat ini menemukan yang terhilang. Bapak Ibu dan Saudara, bagaimana perasaan kita ketika barang atau sesuatu yang sangat kita butuhkan, atau yang mungkin kita sedang mau pakai, tapi tiba-tiba hilang, kita tidak bisa menemukan. Atau mungkin juga barang yang sangat kita sukai, sangat kita sayangi, lalu ketika kita hendak membutuhkannya, kita mencarinya dan ternyata kita tidak menemukan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu saja kita akan berusaha sedemikian rupa untuk mencarinya, menemukannya. Di mana saja kita berusaha untuk
menjelajahinya, untuk mencarinya sampai ketemu. Apalagi ketika barang atau sesuatu yang kita sedang cari dan hilang itu adalah sangat kita butuhkan dan sedang kita pergunakan saat itu. Bahkan lebih daripada itu juga, kita berusaha untuk menanyakan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita atau keluarga kita untuk mengetahui apakah mereka menemukan atau melihat barang atau sesuatu yang kita butuhkan. Bahkan juga Bapak Ibu dan Saudara, ketika kita sudah berusaha sedemikian rupa untuk mencarinya dan ternyata tidak menemukannya, maka kemudian kita dengan marah-marah yang tanpa jelas alasannya, walaupun alasannya adalah karena tidak bisa menemukan, maka kemudian kita marah-marah kepada semua orang, atau mungkin juga mengungkapkan kata-kata yang tidak kata-kata yang mungkin yang menunjukkan kemarahan kita karena kita kesal barang atau sesuatu yang kita cari itu ternyata tidak bisa kita temukan. Padahal Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin saja kita tidak bisa menemukan apa yang kita cari, yang kita butuhkan saat itu karena kesalahan kita sendiri, karena kita lupa meletakkannya, karena kita tanpa sadar sudah memindahkan barang itu ke tempat yang lain yang biasanya mungkin sudah terbiasa kita letakkan atau kita taruh barang itu di tempat tersebut. Atau mungkin pada saat itu barang itu ada di tempat tersebut tetapi kemudian tertutup oleh benda atau sesuatu yang lain sehingga tidak nampak, tidak kelihatan dari pandangan kita. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana ketika barang atau benda yang kita cari, yang kita anggap sudah hilang, kemudian ditemukan, kemudian kita menemukannya. Nah, tentu saja kita akan merasa sangat gembira, merasa sangat happy dan bersuka cita karena benda tersebut kita temui. Dan pada akhirnya mungkin saja kita lupa ketika kita sudah marah-marah pada orang lain, kita tidak lagi meminta maaf kepada mereka karena saking senangnya kita menemukan sesuatu atau barang yang kita cari, yang kita anggap sudah hilang. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita saat ini pun juga merujuk kepada apa yang saya sudah katakan di awal, bahwa bacaan kita ini adalah sebuah surat kiriman dari Nabi Yeremia kepada bangsa Yehuda yang sedang ditawan di Babel. Selama 70 tahun mereka ditawan di sana, dan tentu saja sebenarnya tujuan Tuhan adalah supaya mereka mau kembali kepada Tuhan serta mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Sebagaimana mereka adalah sebuah bangsa yang sedang ditawan, maka mereka merasa tertekan, merasa mengalami sebuah pengalaman yang begitu sulit. Tetapi sebenarnya Tuhan saat itu juga tidak membiarkan, tidak meninggalkan bangsa pilihannya pada waktu itu. Karena sebenarnya Tuhan memberi kekuatan kepada mereka. Dan surat Nabi Yeremia ini merupakan bentuk pertolongan Tuhan kepada bangsa Yehuda agar mereka bangkit, agar mereka semangat kembali dan mempunyai kekuatan dan harapan akan adanya dan datangnya pertolongan daripada Tuhan. Tuhan mengetahui rancangan hidup bangsa Yehuda, dan Tuhan memberikan sebuah pengharapan kepada mereka untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Nah, demikianlah juga dengan hidup kita, Bapak Ibu dan Saudara. Kegagalan dan masa-masa sulit yang terjadi, yang ketika kita berusaha mencari atau ingin mendapatkan tetapi tidak mendapatkan yang kita butuhkan, itu mungkin juga merupakan satu rancangan Tuhan yang diberikan kepada kita untuk kita melihat rencana-rencana Tuhan yang lebih baik. Hanya saja yang sering kali terjadi adalah bahwa kita sering memusatkan diri atau terlalu perhatian kepada persoalan-persoalan kita. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di ayat 12 dan 13, di situ dikatakan, apabila kamu berseru dan datang berdoa kepadaku, maka aku, Allah, akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku,
kamu akan menemukan aku. Jadi di ayat itu dikatakan, siapa yang mencari Allah akan ditemukan oleh Allah. Siapa yang datang dan berseru kepada Tuhan dengan di dalam doa-doanya, Tuhan akan mendengarkannya. Nah, tapi ini yang menjadi masalah, bahwa kita tidak berseru dan mencari Dia. Kalaupun iya, karena mungkin kita akan katakan, saya sudah berdoa, saya sudah berseru kepada Tuhan, saya sudah datang kepada Tuhan. Barangkali mungkin ketika kita sudah melakukan itu, kita yang kurang peka. Kita tidak yakin dan percaya, bahkan kemudian kita cenderung untuk memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Jadi seringkali itu yang menyebabkan kita tidak melihat pertolongan Tuhan, melihat dukungan Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, peristiwa pembuangan yang dialami oleh bangsa Yehuda pada saat itu adalah sebuah proses di mana mereka bergumul, mereka berjuang, dan mereka menghadapi persoalan, tetapi juga proses untuk mereka menjadi orang-orang sebenarnya yang tangguh, umat pilihan yang tangguh, dan umat yang berserah dan terus mencari Tuhan, kehendak dan pimpinannya. Nah, demikian juga dengan kita. Kita memang sudah berdoa dan mencari Dia, dan kemudian jawabannya kita katakan tidak dikabulkan Tuhan. Mungkin itu juga menjadi rencana terbaik dari Tuhan kita, bahwa Tuhan tahu yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Tapi tentu saja pertanyaan dari kita, loh, kalau Tuhan tahu yang kita inginkan, mengapa tidak diberikan kepada kita pada saat itu? Sekali lagi Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, rancangan dan rencana Tuhan merupakan rancangan damai sejahtera yang akan memberikan masa depan yang pasti untuk kehidupan kita, yang akan menjawab setiap kebutuhan kita tepat pada waktunya, sesuai dengan rencana dan waktu Tuhan. Nah, di ayat ke-14 katakan, memulihkan keadaanmu dan mengumpulkan kamu, dan mengembalikan ke tempat dari mana aku telah membuang kamu. Umat Tuhan akan dipulihkan dan dikumpulkan kembali menjadi sebuah bangsa. Inilah janji Tuhan agar umat bangkit dan bersemangat menantikan pembaruan dan pemulihan yang akan Allah laksanakan kepada umatnya. Karena itu Allah berkeinginan untuk umat mencari Dia yang siap menolong mereka. Umat akan menemukan dan mendapatkan Allah yang siap dipulihkan di dalam kehidupan mereka, kalau umat sungguh-sungguh mencari dan mereka akan menemukan. Demikian juga bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang berseru dan mencari Dia melalui doa-doa kita, ia akan menemukan dan mendapatkan pengharapan dan kehidupan yang baru. Mungkin kita telah banyak kehilangan di masa-masa sulit selama ini, tapi teruslah berusaha untuk mencari Dia, Yesus Kristus Sang Penghibur dan sumber kekuatan kita. Ia yang akan memulihkan dan menolong kita. Pengharapan akan Dia tidak menjadi sia-sia. Karena itu tetap bersemangat, tetap memiliki pengharapan, dan tetap yakin dan percaya kita akan mendapatkan apa yang kita cari, karena Tuhan mengetahui rancangan di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara semua yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita akan menaikkan doa syafaat. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, Tuhan, kami mengucapkan puji syukur terima kasih atas terlaksananya program vaksinasi yang dilaksanakan oleh pemerintah kami. Semoga berjalan dengan lancar hingga seluruh lapisan masyarakat dapat menerimanya.
karena semuanya ini untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Tuhan, kami juga mohon untuk para tenaga medis dan staf kesehatan yang terkait di dalamnya, agar tetap Tuhan beri semangat dan kesehatan, supaya dapat melakukan tugasnya dengan baik. Begitu juga dengan keluarganya yang terus mendukung mereka, tetap Tuhan beri kesehatan. Tuhan, kami juga mohonkan untuk anak-anak sekolah yang sedang menjalani ujian akhir semester di sekolah masing-masing, agar dapat berjalan dengan baik dan dengan hasil yang baik juga, meskipun harus dilakukan secara daring. Begitu juga Tuhan, untuk para guru yang mengajar dan membimbing, selalu Tuhan beri kemampuan, kesehatan, dan semangat. Ya Tuhan, kami juga mohon untuk rangkaian acara Masa Raya Paskah yang saat ini terus berlangsung, khususnya ibadah Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan Paskah, agar semuanya bisa berjalan dengan baik seperti yang sudah direncanakan dan dipersiapkan oleh panitia. Begitu juga kami mohon Tuhan untuk aksi peduli Paskah supaya dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan yang diharapkan dan dapat menjadi berkat bagi jemaat GKI Delima. Tuhan, kami juga mohon agar Tuhan selalu memberi kami kesehatan, semangat untuk menjalani kehidupan ini. Begitu juga untuk saudara kami semua yang terkasih, selalu Tuhan beri kesehatan dan kebahagiaan. Ya Tuhan, inilah doa syafaat kami yang kami panjatkan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum mengakhiri doa keluarga hari ini, mari kita menyanyikan satu lagu lagi, yaitu dari PKJ 239, Perubahan Besar, ayat 1 dan 2. Besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku, di jiwaku bersinar terang yang cerlang sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku, dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Bapak Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita baru saja mengikuti rangkaian doa keluarga saat ini. Teruslah mencari Dia, Sang Penghibur dan sumber kekuatan kita, supaya kita tidak merasa kehilangan, terhilang, dan kita ditemukan oleh Dia. Dan terlebih daripada itu, kita sungguh merasakan penopangan,
dukungan, bimbingan yang daripada Tuhan sendiri. Dan kita tetap kuat, tetap semangat menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita jalani saat ini. Kiranya Tuhan berkati kita semua.